sebagai anggota DPR RI itu harus dirasakan kehadirannya, dirasakan manfaatnya baik di Dapil Sumatera Barat maupun di DPR. Ini loh sosok kinerja Andre Rosiade di Dapil. Nggak menyasar apa-apa ibu-ibu milih Andre loh. Nyoba keraju di DPR, inyo bicara di ruang rapat, inyo bicara dan mengadvokasi kepentingan masyarakat. Andre Rosiade adalah orang yang mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk melaporkan kasus Jiwasraya ke penegak hukum. Siapa sih anggota DPR yang bicara bahwa PCR itu bisa di bawah 200.000? Namanya Andre Rosiade juga, kan politisi ngecek di Twitter, kita minta audit investigasi kereta cepat Jakarta Bandung. Berbulan-bulan sebelum politisi itu ngecek di Twitter ya, Andre Rosiade sudah bicara dipilih untuk bekerja itu di DPR, aktif hadir di ruang rapat, bicara dan memperjuangkan rakyat. Ekonomi, LGBT, narkoba nomor 1, aduh. Dan konstitusi. Bahwa banyak tempat-tempat maksiat menjamur, mohon maaf, di saat Buya jadi wali kota, menggantikan Fauzi Bahar, mirasnya ilegal, karaoke ilegal, dan tempat berkumpul cewek. Ambo sudah ingatkan berulang kali. Mari, come on dong, kita jangan munafik gitu loh. Ikut fakta Sumatera Barat. Jangan bicara adat bersandi sarak bersandi kita bulah, taruh ya, faktanya, mohon maaf, prostitusi di mana-mana di Sumatera Barat, LGBT di mana-mana, sodomi. Nampak di kampung ya, partai oposisi yang lebih kritis atau Andre Rosiade yang lebih kritis. Ada larangan kami tidak kritis, tapi konstruktif dan solutif, dan ada etika berkoalisi gitu loh. Membangun Sumatera Barat itu tidak bisa dilakukan oleh satu kelompok. Tugas kepala daerah itu mempersiapkan infrastruktur, menyiapkan fasilitas kesehatan, pendidikan, memastikan lapangan pekerjaan terbuka untuk rakyat. Mohon maaf, bukan sekedar berceramah memviralkan foto lalok di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Sastri Bakri Channel, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya. Aduh, hari ini luar biasa loh, ketemu sama orang hebat. Ampun. Aduh, saya sudah PCR Insinyur Andre. Salah ibu. Salah. Haji Andre Rosiade. Oh, pakai Haji. Pakai Haji Andre Rosiade SE, yang sudah kita tahu sepak terjangnya dan luar biasa. Walaupun banyak berbuat, tapi tetap aja ada kontra, pro dan kontra. Biasalah Pak Andre. Siap. Wajahnya oke, yang gagah itu kasih lihat lah Stek. Anak bawang. Saya kenal Pak Andre ini beberapa tahun yang lalu ketika dia jadi calon gubernur Sumatera Barat. Calon wali kota gagal. Calon gubernur waktu itu. Calon wali kota ya. Calon wali kota. Kanekicua ya. Calon wali kota Kanekicua. Tapi nasibnya baik dan menjadi anggota DPR RI di Komisi 6. Ya, siap. Komisi 6 itu komisi banyak piti mah. Dan karena itu semua orang mengatakan, walaupun yang benci selalu mengatakan, ada namanya grup top 100 selalu mengatakan Andre Rosiade lah dari 14 anggota DPR. 14 ya? 14 anggota DPR RI dari Sumatera Barat yang jelas konkret sepak terjangnya adalah Andre Rosiade. Kita tanya, bagaimana ini ceritanya? Ada 3 pertanyaan saja, Pak Andre. Yang pertama, apa sih sebetulnya Andre? Kan orang kalau jadi anggota DPR, dia terima uang reses, uang kunjungan kerja, uang apa namanya untuk konstituen, uang Krisdayanti ya, uang Krisdayanti yang banyak itu nyobo ano saya gitu loh. Nah sekarang Andre, saya dengar banyak kasih ini dan membantu, tidak hanya memberikan konsumtif tetapi juga produktif untuk memancing supaya pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Coba tuh Pak Andre. Jadi Bu Sas, terima kasih sudah diundang di acara podcast ya Bu Sas. Sastri Bakri yang legendaris. Jadi terima kasih, kami sebagai anak bawang udah diundang Ibu Sas. Aduh, itu satu. Yang kedua Bu, ingin kami sampaikan, kamu pakai bahasa Minang atau apa? Bahasa Indonesia. Dua. Boleh campur-campur. Both ya, boleh.
Oke, jadi memang sebagai anggota DPR itu kan anggota DPR RI, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Kami punya konsep bahwa sebagai anggota DPR RI itu harus dirasakan kehadirannya, dirasakan manfaatnya baik di Dapil Sumatera Barat, sampai awak dipilih ya, maupun di DPR, di komisi yang kita ditugaskan. Nah itu ya bersuara di situ. Kebetulan kami ditugaskan oleh fraksi Partai Gerindra ditempatkan di Komisi 6 yang bermitra dengan Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, dulu Menteri Perindustrian, kini lah pindah ya. Lalu ada Menteri Koperasi di UMKM, lalu ada Menteri Investasi, Kepala BKPM, dan berbagai badan lembaga pemerintah lainnya. Nah, disitulah kami mencoba melakukan hal yang berbeda. Apa yang kami lakukan? Bahwa kita secara rutin ya, karena gitu Bu, pertama masyarakat tuh harus merasakan kehadiran. Jadi memang untuk merasakan kehadiran oleh masyarakat, kita harus berbuat di tengah masyarakat. Nah, selain berbuat di masyarakat, tentu ini politik. Sebagai jabatan politik DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, masyarakat pun harus tahu kan kinerja. Karena kita dikritisi, kok Andre diam. Makanya setiap kegiatan kami diekspos di media massa lokal Sumatera Barat, baik koran maupun itu media bukan online. ria ya? Bukan ria, ini bagian dari pertanggungjawaban publik. Ya. Karena jabatan ini dan amanah ini kan jabatan publik yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, dan kami harus, kalau bahasanya Buya, mensyiarkan gitu. Bahasa ceramah itu kan. Iya, betul. Mensyiarkan atau mensosialisasikan kepada masyarakat. Kalau bahasa pemerintahnya akuntabilitas ya. Kita mensosialisasikan masyarakat bagian pertanggungjawaban kepada publik. Inilah sosok kinerja Andre Rosiade di Dapil, bahwa kami dirasakan manfaat dan kehadiran oleh masyarakat di Dapil. Nah, di DPR pun seperti itu. Kita menyampaikan ke masyarakat pemilih kami bahwa nak menyasar apa-apa ibu-ibu milih Andre lah. Nyoba kerajo di DPR, nyo hadir di ruang rapat ya. Inyo bicara di ruang rapat. Nyo bicara dan mengadvokasi kepentingan masyarakat. Tentu sesuai dengan tupoksi kami di Komisi 6. Ya, tentu ambo nak komentari di luar Komisi Ambo. Ya, Ibu bayangkan ya, Andre Rosiade adalah orang yang mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk melaporkan kasus Jiwasraya ke penegak hukum, dan alhamdulillah November kalau nggak salah Pak Erick memerintahkan Pak Kartiko, Wakil Menteri BUMN Duo, untuk melapor ke Kejaksaan Agung sehingga kasus Jiwasraya itu dibongkar Bu. Sudah terbongkar semua. Dan dibongkar, disita. Dan kita selesaikan kasus ini melalui panja Jiwasraya, dan alhamdulillah sekarang nasabah Jiwasraya 90% lebih nasabah Jiwasraya sudah sepakat untuk pola penyelesaian uang mereka. Itu kita menunjukkan solusi. Lalu Ibu, mohon maaf Ibu, contoh ya, Ibu udah gini yang lagi tren kok PCR. Siapa sih anggota DPR yang bicara bahwa PCR itu bisa di bawah 200.000? Namanya Andre Rosiade Jo. Karena itu bagian dari kita memperjuangkan aspirasi masyarakat yang merasa keberatan, yang merasa kesulitan dengan biaya PCR yang mahal. Ada yang 3 juta, ada yang 1,5 juta, ada 900, 500 akhirnya. Kita dorong bahwa harga PCR itu bisa antara 150.000 ke bawah. Bahkan kalau bisa dorong di bawah 100.000 ke bawah. Nah, itu kami suarakan di DPR. Tapi belum kan ya? PCR masih 300.000. Masih 275.000. Kamu baru PCR tadi 275 mau ya Bu. Dan 3 jam keluar hasilnya. Kita dorong terus dan kami bermitra dengan BUMN. Kami sudah minta BUMN Farmasi, Bio Farma, Indo Farma, Kimia Farma, Papros yang punya lab-lab untuk antigen maupun PCR untuk mengevaluasi harga supaya bisa di bawah 200.000. Nah, jadi artinya perjuangan anggota DPR di daerah pemilihan di konstituen sudah banyak berbuat kan ya. Kemudian memperjuangkannya di level nasional sekali di DPR RI juga sudah dilakukan, antara lain PCR, kemudian yang korup-korup itu kan. Bahkan di saat COVID tinggi itu Bu, bahkan di saat COVID tinggi kita akan menghadapi pandemi gelombang ketiga, kami anggota DPR yang berjuang keras mendesak pemerintah waktu itu kan rumah sakit susah tuh dapat di Jabodetabek untuk bangun rumah sakit modular 3 punya Pertamina di Mall Taman Anggrek. Itu 500 miliar Pertamina menginvestasikan uang karena tekanan dan desakan kita untuk mempersiapkan bisa sampai 1.000 pasien dengan 300 mesin ICU. Untuk persiapan kalau memang terjadi gelombang ketiga, gelombang keempat, gelombang kelima yang tidak kita inginkan.
Oke. Banyak hal yang kami lakukan, bicara bahkan Garuda, ya. Kita minta Garuda ini diselesaikan, ya. Katanya fraksi Gerindra akan membackup habis supaya dia tidak kolaps jadi gitu. kami sudah panggil mungkin, karena banyak jadi ruginya Oh triliunan. iya, makanya kita selesaikan kasus Garudako secara komprehensif. Masalah Garudako sederhana kok. Kita sewa pesawat dengan harga mahal, Ya. berkali-kali lipat dari harga wajar. Dugaan korupsinya besar. Ya. Untuk itu, pertama, Yang korupsi sudah di ini kan sudah. yang korupsi proses. Tapi untuk itu kami tetap minta audit investigasi, ya. Makanya Pak Kementerian BUMN, Pak Tiko waktu itu yang hadir mewakili Pak Menteri BUMN sudah sepakat akan ada audit investigasi BPKP yang akan melakukan audit investigasi sebagai modal dasar dorongan kami agar melaporkan Kementerian BUMN melaporkan para pelaku korupsi Garuda itu supaya ada efek jerah. Yang kedua, kita harus bernegosiasi, Bu. Jadi gini kok, Garuda aku punya 142 pesawat. Pesawat yang tak pakai itu hanya sampai 1 ya sampai 26 pesawat. Sisoin enggak. Nah, sisoin enggak itu, enggak tak pakai itu yang menimbulkan hutang Garuda per bulan tuh 1 triliun. Padahal Garuda dengan 26 sampai 41 pesawat yang terbang, Garuda tuh punya revenue per bulan tuh 80 juta dolar. Jadi ini perusahaan kok sebenarnya bisa jalan dan sehat. Dan pasti sehat sebetulnya karena Jadi untuk itu BUMN, pegawai negeri seluruhnya pakai Garuda. jadi kita mendorong kini penyelesaian secara komprehensif, melakukan haircut negosiasi terhadap utang-utang lesor itu. Maka Garuda akan kita dorong kemungkinan di pengadilan PKPU. Ya, di PKPU kita akan dorong Garuda di PKPU untuk menyelesaikan itu. Negosiasi di pengadilan ya untuk mendorong utang Garuda itu di haircut 85%. Jadi banyak hal yang kita lakukan. Bahkan Bu, ada kan politisi ngecek di Twitter, kita minta audit investigasi kereta cepat Jakarta Bandung. Ada tuh. Ya. Padahal berbulan-bulan sebelum politisi itu ngecek di Twitter ya, bukan di ruang rapat, Andre Rosiade sudah bicara dalam rapat kerja di forum untuk resmi. minta Dan ada notulen rapatnya. Ada, dan sudah dijawab bahwa pemerintah setuju audit investigasi kereta cepat dan insya Allah Desember 2021 paling lama atau selama-lama Januari 2022 audit investigasi selesai. Lalu kami merekam video-video rape itu, Bu. Lalu kami posting di media sosial untuk menginformasikan kepada masyarakat pemilih kami, inilah bentuk pertanggungjawaban kinerja kami. Kami dipilih untuk bekerja itu di DPR, aktif hadir di ruang rapat, bicara dan memperjuangkan rakyat, dan juga hadir di tengah masyarakat. Itu yang kami lakukan. Keren. Itu bagian pertanggungjawab publik, Pak. Bukan jadi mohon maaf ya, jadi anggota DPR baliho di 55 habis itu menghilang 5 tahun deh, kemudian munculnya baliho ya. Cuma gitu. ada yang orang ngecek gitu, Andre kok mestinya bicara di forum nasional, tapi kenapa kok soal Padang, soal perempuan-perempuan itu dulu kan prostitusi online. Prostitusi online kok sampai diurus. Nah, itu gimana tuh? Bu, prostitusi kini kan Ibu cari ya, yang terjadi di Sumatera Barat apa gini? Terjadi darurat sodomi, seks, LGBT, narkoba nomor 1, aduh. Dan prostitusi. Wali kota, siapa gubernur itu ini? Pak Buya Maya. Yang suku mana? Buya. Bu, yang suku mana Buya? Berceramah keliling Sumatera Barat. Nah, itu sudah kenapa itu terjadi? Karena memang, mohon maaf kan, ambulah ingian berulang kali waktu Buya itu jadi wali kota, bahwa banyak tempat-tempat maksiat menjamur, mohon maaf, di saat Buya jadi wali kota, menggantikan Fauzi Bahar. Jadi waktu zaman Pak Wali Fauzi Bahar, kita tahu ada nama tuh yang deket Taman Melati itu, nama tuh. Tante iya, Sofia Dasri punya. Tuh yang nama tuh yang karaoke itu. Iya, Om Dasri punya tuh. Nah, T-box. Kini waktu zaman Buya jadi wali kota, di pondok-pondok tuh muncul tuh menjamur karaoke ilegal, ya, izinnya nggak ada. Ya, jadi pengendalian lalu menjual miras secara ilegal, mirasnya ilegal, karaoke ilegal, dan tempat berkumpul cewek. Ambo sudah ingatkan berulang kali, nggak percaya. Akhirnya Ambo ajak penggerbekan waktu itu. Sempat Desember Ambo lakukan penggerbekan untuk menguji waktu itu. Ambo minta ketua DPRD Kota Padang yang kebetulan Andre kecewa. Bukan soal kecewa, Bu. Iku aspirasi masyarakat. Mari come on dong, kita jangan munafik gitu loh. Iku fakta Sumatera Barat.
puncak gunung esnya. Jangan bicara adat bersandi sarak bersandi kita bulah taruh ya, Wak. Ini Filosofi profesi saja. filosofi taruh. Faktanya, mohon maaf, prostitusi di mana-mana di Sumatera Barat, LGBT di mana-mana, sodomi, nampak di kampung awak. Nah, mari awak jangan cerita pencitraan terus itu loh. Jadi itu yang kami. Jadi dalam fungsi pengawasan kita buktikan, daerah pemilihan. Kami buktikan, aduh, karaoke ilegal. Tapi waktu itu dianggap politik. Itu Desember. Ya. Lalu Januari terjadilah penggerbekan prostitusi. Dan ambo sampaikan kasus prostitusi online itu sudah dibawa ke pengadilan. Tapi memang di-arrange untuk membuktikan ya. Memang dibuktikan, polisi yang hadir di situ. Bukan Pak Andre pakai ya? Enggak, ada ambo gitu. Ada 8 penyidik Polri yang hadir di situ. Ya, melakukan proses penangkapan, dihadiri 20 wartawan lebih. Waktu itu banyak saksi di situ bahwa memang kemungkinan lo memakai dan ambo tidak di dalam kamar itu loh, Bu. Banyak saksi kok, dan barang kok, Bu, kasus ini sudah diadili di Pengadilan Negeri Padang, ya. Pelaku, tersangka mucikari maupun tersangka pelaku prostitusi sudah dihukum di pengadilan. Iya, betul. Secara sah terbukti. Jadi artinya memang dan Allah membuka bahwa yang disampaikan Andre di Januari 2022 tidak main-main, dan kini orang-orang yang mencoba menutupi itu terbuka semua di Sumatera Barat. Berarti harusnya berbenah dong. Melaksanakan fungsi Bahkan pengawasan. dulu ambo disarang pakai kalimat-kalimat Buya Hamka. Maka ambo bingung, kawan-kawan yang suka pakai kalimat yang Buya Hamka mengatakan, mengapa orang mengatakan ada pelacur di situ karena dia memang berhubungan dengan pelacur, mencari pelacur. Jadi kini sodomi muncul, LGBT muncul. Nah, aduh dicari-cari keluar surang saya gitu loh. Nah, makanya mungkin yang muncul berita sodomi, berita LGBT, berita mucika prostitusi di mana-mana gini kok karena dicari-cari juga kali ya, nak. Oke, jadi arti fungsi pengawasan di daerah pemilihan ya. Cuman ada yang bertanya, kok pengawasan di tingkat nasional kok Andre tidak kelihatan? Yang main tidak. Ambo bekerja di Komisi 6. Konflik of interest. Ambo bicara di Komisi 6. Bukan. Ya, Ambo bicara di Komisi 6. Kita bisa uji ya partai oposisi yang lebih kritis atau Andre Rosiade yang lebih kritis. Itu di Komisi 6 kan BUMN, Menteri BUMN kan terlibat itu dalam kasus Luhut dan Erik. Ibu harus tahu, baca majalah Tempo. Majalah Tempo itu tidak pernah menyatakan Erik terlibat di kasus itu. Lalu soal PCR, anggota DPR Komisi 6 ada rekamannya di dalam ruang rape, ya kami undang waktu itu Bio Farma, Indofarma, Kimia Farma, Papros, BUMN Farmasi yang minta bahwa harga PCR diturunkan dari 275 itu siapa? Andre Rosiade namanya. Itu bentuk pengawasan nak? Itu clear ya? Bentuk pengawasan nak? Bentuk pengawasan nak? Sudah dirasakan ya? The last question. Itu satu. Lalu yang kedua, soal Garuda misalnya, untuk diselamatkan siapa yang kritis? Iya, betul. Kami kan? Baru kasus Jiwasraya. Saya yang kritis itu. Jangan dibilang kami tidak bicara. Tapi kami bicara sesuai tupoksi kami. Oh iya, betul. Nah, kami di Komisi 6, Bu. Jadi ampun tidak genit gitu lah. Awak di komisi tertentu tentu kita fokus. Lalu bicara seni budaya. Gitu loh, Bu. Ambo tidak ingin genit gitu. Ambo ditugaskan di Komisi 6, Ambo fokus di Komisi 6. Sudah banyak perbincangan kita dengan Pak Andre Rosiade. Jadi clear. Sekarang clear ya. Sudah nampak wujud perjuangan. Kita bisa bandingkan. Di Google, apakah betul apa yang dikatakan? Dia bisa cari Instagramnya Andre Rosiade, Twitter, Facebook, dan YouTube-nya gitu. Kini DPR itu terbuka. Seluruh rapat-rapat di DPR itu bisa disaksikan di channel khusus DPR, ada YouTube-nya, Facebook-nya, itu secara live. Tapi peristiwanya kan sekarang nih. Rapat secara itu live. Kan ada lagi rapat. Contoh gini, Ibu tadi ini kamu contoh. Pemerintah tiba-tiba mengumumkan, Menteri Perdagangan mengumumkan tiba-tiba per 1 Januari, ini kok baru kejadian baru 1-2 hari ini, mengumumkan yang namanya per 1 Januari tidak boleh menjual minyak goreng curah. Mulai 1 Januari. Tiba-tiba Andre Rosiade tadi diwawancara sama Radio Alsinta, hampir setengah jam lebih, sampai 45 menit. Apa sikap DPR? Sikap DPR adalah pertama ya, ada Permendak 36 tahun 2020 yang mengatur minyak goreng, ya. Lalu pemerintah mengambil sikap bahwa per 1 Januari tidak boleh lagi kita menjual minyak goreng curah. Alasannya apa? Minyak goreng curah itu tidak boleh jual ya. Minyak goreng curah harus dalam kemasan. Meskipun kan baik UKM, UKM. Salah, Bu. Santai, Bu Jalian. Kemasan itu ada 2.
kemasan pabrik, ada kemasan sederhana yang untuk UMKM. Jadi boleh UMKM yang sederhana, kemasan sederhana. Nah, kenapa pemerintah melakukan itu? Pertama adalah contoh ya, untuk kini harga CPO itu naik gila-gilaan, Bu. Kenapa harga CPO naik gila-gilaan? Pertama, karena memang produksi CPO Malaysia turun 8%. Indonesia yang diprediksi CPO-nya sampai 9 juta ton per tahun, kini hanya bisa produksi sampai 7 juta ton. Lalu negara-negara Eropa, China, India terjadi krisis energi. Mereka merubah energinya menjadi biodiesel sehingga butuh CPO harga tinggi ini. Ya. Lalu minyak goreng curah itu sangat berhubungan dengan harga CPO. Kalau harga CPO naik, minyak goreng curah itu langsung naik. Karena kenapa? Minyak goreng curah itu tidak tahan lama, Bu. Nah, dan untuk itu pemerintah mendorong pelaksanaan Permendak 36 tahun 2020 itu yang sudah lama Permendak ditegaskan di 1 Januari untuk apa? Memastikan bahwa minyak goreng yang dijual di Indonesia itu minyak goreng kemasan. Bisa kemasan pabrik, lebih hygiene bisa juga. Supaya lebih hygiene, lebih sehat dan juga daya tahannya lama sehingga. Tapi itu kan pabrikan. Ya, ada kemasan sederhana pun ada, Bu. Makanya Ambo mengkritisi Pak Menteri. Nah, gitu loh. Kita mendukung langkah Pak Menteri, tapi kita mengkritisi juga. Apa yang Ambo kritisi sama Menteri? Pertama, kita pastikan bahwa harga minyak goreng per liter itu harus 14.000 ke Ambo. Nah, untuk itu tadi pas dialog Ambo minta ada harus operasi pasar segera. Setelah dialog Ambo telepon Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Pak Oka, tolong segera operasi pasar. Siap Pak Andre, kita minggu ini rencana melakukan operasi pasar 11 juta liter ya, dan melalui asosiasi retail ya, supaya harganya terjaga sampai Natal tahun baru itu sampai 10.000 keceknya. Kamu sampaikan di berbagai titik ada sudah 20.000 per liter. Satu. Yang kedua, Pak, dengan kebijakan pemerintah, kok mengkritisi kok bahwa pengusaha UMKM produsen minyak curah itu bisa mati. Nah, untuk itu Kementerian Perdagangan harus melakukan pembinaan agar pengusaha-pengusaha UMKM produsen minyak curah harus naik kelas dari minyak curah menjadi pengusaha minyak goreng kemasan sederhana. Nah, itu Om minta, itu bagian kritis dan solutif, Bu. Nah, itu contoh itu baru kejadian kok, Ariko, gitu loh, Bu. Dan Om sampaikan, kami akan panggil dalam rapat kerja segeranya Menteri Perdagangan untuk menanyakan kebijakan ini. Nggak boleh, jadi nggak ada larangan, kami nggak kritis, tapi konstruktif, Bu, dan solutif, dan ada etika berkoalisi, gitu solutif, loh. Ya. Jadi silahkan. Mantap. Jadi pemerintah, jadi partai ini tidak melarang. Mantap, Andre, dia beruntung pula Gerindranya bela Bu, Partai Gerindra tidak melarang kader-kadernya kritis. Itu penting ya kepada pemerintah. Itu. Ibu contoh kok, kamu apresiasi dukung langkah itu, tapi kamu minta ke Bang Lutfi sebagai Mendak lakukan pembinaan. Apalagi Lutfi Rahwa. Lutfi itu saudara saya loh. Ya, Bang Lutfi itu konkret. Kami berdua lagi memperjuangkan dengan Pak Basuki, insya Allah sebelum 2024 ke Pasar Raya Fase 7 dan Pasar Bawah insya Allah akan dibangun. Konkret ya. Kerja Haji Andre Rosiade SE sangat. Tadi minta 5 balai menit, kalau barang menit kok. Tidak apa-apa, nanti kalau panjang kita bagi. Baik, terima kasih banyak Pak Andre Rosiade. Ini rakyat Sumatera Barat. Anak bawang di DPR. Anak bawang di DPR, keceknya sudah banyak berbuat untuk DPR, dan kita masih tetap berharap untuk perjuangan Sumatera Barat, kebijakan berpihak kepada Sumatera Barat, kepada rakyat kecil, boleh, dan kebijakan closing statementnya Beko. Oke, boleh. Dan kita berharap kebijakan yang adil dan beradab tentu saja, termasuk bicara anggota DPR juga harus ada adabnya juga ya. Nah, kemudian itu yang kita titipkan kepada Pak Andre Rosiade. Nah, sekaligus nanti kita minta Pak Andre untuk memberikan closing statement, pesan kepada kita semua. Silakan Pak Andre. Membangun Sumatera Barat itu tidak bisa dilakukan oleh satu kelompok saja, ya. Tapi membangun Sumatera Barat itu harus dilakukan bersama-sama secara bergotong royong. Pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten se-Sumatera Barat bisa memanfaatkan
sampai balik anggota DPR RI dan Iya. 4 anggota DPD RI yang merupakan duta besar mereka di pemerintah pusat. Ya, ya. Karena kami 14 anggota DPR RI dan 4 DPD RI yang bermitra dengan menteri-menteri di kabinet Pak Jokowi yang punya anggaran APBN. ya, Nah, komunikasi yang baik, ya, kerjasama, kolaborasi yang baik itu yang dibutuhkan oleh Sumatera Barat. Oke. Bukan awak santiang surang, Ya. awak hebat surang, tapi kolaborasi. ya. Itu yang coba kami Andre Rosiade melakukan, alhamdulillah dengan teman-teman bupati, wali kota berkolaborasi untuk melakukan percepatan pembangunan. Ya. Intinya gitu, Bu. Jadi Oke. membangun Sumatera Barat tuh tugas kepala daerah tuh, Bu, mempersiapkan infrastruktur, menyiapkan fasilitas kesehatan, pendidikan, memastikan lapangan pekerjaan terbuka untuk rakyat. Mohon maaf, bukan sekedar berceramah, memviralkan foto lalok di masjid. Itu penting, Bu. Oke, oke, oke. Jadi manfaatkanlah anggota DPR kita yang ada 14 orang, anggota DPD 4 orang, berpikir the whole of government, the whole of nation. Kolaborasi menurut Pak Andre Rosiade. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.